Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait tugas akhir dari kelompok kami, mata pelajaran robotika, yang dimana kita membuat project dari Arduino Uno, membuat data logger dari Arduino Uno ya. Jadi nanti di sini saya akan memberikan simulasi atau hasilnya. Yang pertama, karena alatnya sudah jadi, dan nanti yang kedua saya akan memperlihatkan codingannya, apa-apa saja yang dibutuhkan di codingannya, dan juga selanjutnya masuk ke alat, saya menggunakan apa saja di dalamnya untuk membangun data logger ini. Setelah itu pin-pin berapa saja yang masuk ke dalam Arduino Uno ini. Jadi yang pertama itu di sini saya sudah setting ya. Sebentar, apa dulu biar lampu merahnya ini mati. Saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi yang pertama itu kita simulasinya dulu. Oke, jadi di sini saya menjelaskan dulu apa itu data logger. Data logger itu adalah sebuah alat yang bisa membaca suhu di ruangan. Terkait data logger ini biasanya digunakan di tempat-tempat seperti pergudangan, di dalam gudang, dimana ketika gudang itu membutuhkan yang namanya pembacaan suhu, contohnya seperti gudang daging atau gudang beku, mereka membutuhkan yang namanya data logger untuk memantau suhunya. Karena gudang beku itu tidak mau suhu sampai plus ya, tidak mau suhu sampai plus, pasti dia pengennya sampai pengen itu minus derajat, di bawah 0. Dan data logger ini yang kami buat, fitur-fiturnya ada yang pertama LCD. LCD itu bisa membaca suhu secara real time. Jadi ada sensor, nanti sensor ini akan masuk ke dalam Arduino Uno. Arduino ini akan melempar lagi ke LCD. Nah, di LCD-nya ini akan menampilkan data secara real time. Dan juga ada data secara terrecord ya, terbaca. Jadi kita bisa setting berapa detik sekali. Untuk alatnya saya menggunakan sensor. Dia membaca suhu itu paling bisa cepat itu 2 detik sekali. Saya dapat mencari-cari dari internet dan juga dari Arduino Uno-nya tersendiri terkait si sensornya ini. Jadi sensor yang kita gunakan itu DHT22. Ada DHT11 dan DHT22. Yang kami gunakan itu DHT22 ya. DHT22. DHT22 ini bisa membaca suhu, merecord suhu lebih tepatnya itu dia 2 detik sekali. Per 2 detik dia membaca suhu, yang akan dimasukkan ke dalam SD card dan menyimpan data tersebut. Bisa kita cabut nanti SD card-nya, masukkan ke card reader, lalu ambil datanya berupa Excel. Setelah itu ada alarm. Di sini kita menggunakan 2 alarm. Ada LED berwarna merah, tadi sudah nyala. Ini saya setting lagi tadi suhunya. Ini ada buzzer. Ini buzzer. Jadi nanti ketika suhunya naik, dia akan nyala untuk lampu LED-nya dan buzzernya akan berbunyi. Itu sangat kencang. Jadi tanpa berlama-lama saya akan mensimulasikan dulu bagaimana ketika suhu yang tidak diinginkan itu alarmnya nyala. Oke, jadi di sini sudah ada penampilan suhu 32, temperaturnya 32, humidity-nya itu 75%, dan ada tulisan start record. Ini saya menggunakan korek untuk media pemanasan. Ini saya setting suhunya ketika masuk ke 34, dia akan aktif ya, alarmnya akan menyala. Sebentar, biar alarmnya terlihat, lampunya terlihat. Oke. Kenapa dia tidak langsung naik ke 34? Karena sensor ini itu berjalan, jadi bertahap.
saya cabut dulu ya karena suaranya lumayan berisik. Terkait alarm, kita bisa lihat indikatornya dari lampunya dulu. Seperti itu. Jadi di sini ada settingan ya di codingan. Di codingannya ini ada settingan cons float temperatur alarm 34. Jadi ketika dia masuk ke 34 derajat sampai ke atasnya, dia akan menyala, dan sebaliknya ketika dia turun maka alarmnya akan turun. Jadi seperti itu. Oke, ini masuk ke 34, maka saya akan mendinginkan si sensornya agar alarmnya mati. Nah, ini udah mati. Pokoknya di sini tuh suhunya sekitar 3334 ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini masih 34, tapi dia sudah mati. Kenapa? Karena pembacaannya itu di sini saya kasih lihat dulu di bagian serial monitornya. Jadi saya settingnya itu ketika ini sempat mati ya. Oh iya, ketika tadi dia masuk ke di sini kan 34 ya tulisannya. Tapi untuk pembacaannya itu dia sebenarnya sudah 33. Dan nanti ketika dia 33, ini karena 33,8, nanti ketika dia masuk ke 33,4 dia maka akan jadi 333 karena itu masih 337, jadi di syaratnya itu masih 34. Teman-teman bisa lihat di sini masih 34, masuk ke 33,4 dia akan jadi 33. Begitupun nanti ke bawahnya lagi. Oke, kita lanjut lagi di bagian alat apa saja yang saya gunakan. Jadi sini saya akan membongkar. Jadi dari simulasi ke pembongkaran itu saya reverse ya, dan itu saya balik ya, karena ini alat sebenarnya sudah jadi, sudah saya baut-bautkan, sudah tinggal pasang. Tapi akan saya beritahu juga apa saja alat-alatnya dan pin apa saja yang dipakai. Oke, sudah saya cabut alatnya. Langsung saja ke bagian menu utama kita. Ini saya cabut-cabut lagi ya. Oke. Kenapa ini sensor ya? Kenapa sensor dia panjang kabelnya? Karena sensor ini seharusnya berada di dalam gudang dan alat ini seharusnya berada di luar gudang. Jadi nanti di dalam gudang itu buat sebuah lubang kecil yang berukuran kabelnya saja. Setelah itu masukkan kabelnya di dalam colok si sensornya, dibalut dengan atau dipasang saja ya si sensornya. Oke, sebentar saya cabut-cabut dulu ini. Sebenarnya sudah dibungkus dengan rapi. Oke, ini sudah copot. Selanjutnya LCD. Jadi alat-alat yang saya gunakan itu ada sensornya tersendiri, di mana sensornya ini bernama DHT22. Teman-teman bisa cek, ada juga DHT11. Tapi saya pakai DHT22 itu karena dia lebih baik. Untuk DHT11 itu pembacaan suhunya itu dia bisa lebih lama ya. Kalau DHT22 kan dia per 2 detik sekali. Nah, untuk DHT11 itu dia bisa agak lama membaca suhunya. Saya kurang tahu berapanya, cuman dibanding DHT22 itu bagusan DHT22, dan harganya pun beda, itu tidak sama harganya. Oke, ini rumahnya ya tidak apalah, saya bongkar, saya benar-benar bongkar ya. Hitam, merah, hijau, biru. Ini
agak susah. Oke, jadi langsung saja saya jelaskan di sini apa saja. Nggak bisa diganti ya kameranya. Nah, untuk LCD di sini ada beberapa, teman-teman bisa lihat di sini, dia ada beberapa pin ya, ada beberapa pin di sini. Ada ground, VCC, SDA dan SCL. Nah, untuk ground ini ya udah jelas di Arduino Uno-nya nanti masuk ke ground. Untuk VCC di saya itu masuk ke VCC ini mana ya kabelnya? Saya agak lupa ini karena sudah jadi lama ini. VCC ini masuk ke mana kabelnya? Groundnya masuk ke ground. VCC ini saya masuknya ke 5 volt. VCC masuk ke 5 volt. SDA masuk ke port A4. SCL masuk ke A5 di Arduino Uno-nya. Itu terkait dari si LCD. Hitam merah, hijau biru. Oke. Sudah masuk. Dan rumahnya kita singkirkan dulu, kita masuk ke alatnya dulu. Ya, untuk LCD seperti yang tadi saya bilang. Jadi di sini saya menggunakan alat-alatnya LCD, sensor DHT22. Di sini sensor DHT22, LCD, buzzer. Ada buzzer, ada LED 2. Saya menggunakan 2 LED. Yang pertama itu untuk sensor alarm. Dia berwarna merah LED-nya. LED-nya dia berwarna merah. Ketika nyala, kalau ini memang warnanya bening. Dan ada LED warna biru. Itu berada di posisi dalam. Kalau teman-teman mau lihat, saya nyalakan sebentar. Nah, ini dia warna biru. Kalau yang merah itu emang dari si oke. Di sini ada modul jam. Saya pakai modul jam dan ada juga modul SD card dan SD cardnya. Jadi modul jam ini untuk membaca jamnya ya, berecord. Untuk apa ada rekordan data jika tidak ada rekordan tanggalnya. Jadi di sini saya menggunakan modul jam dan juga ada micro SD dan modulnya juga. Ini modulnya itu tempat SD card untuk si ini ya, masuk ke dalam Arduino Uno nanti. Resistor untuk lampu, untuk kedua lampu itu, yang biru dan merah, yang alarm. Setelah itu sudah, itu aja yang kita butuhkan, dan juga laptop untuk setting si Arduino Uno ini. Oke, untuk terkait LCD dan juga yang lain-lainnya, saya akan close up. Ya, seperti ini tampilannya. Ini yang tadi di dalam kardus tersebut. SD card, ada
modul jam. Ini Arduino Uno-nya di bawah.
Oke, jadi berikut adalah caranya, pemasangannya, dan terkait alat-alatnya, saya ulangi sekali lagi. Ada mini board, saya nggak pakai breadboard yang besar, hanya butuh mini board saja yang kecil, dan harganya bisa lebih murah. Ada DHT22, ada modul jam, dan jam CMOS-nya di dalamnya. Ini sudah satu paket pembeliannya. Modul SD card dan SD card-nya, di sini ada SD card-nya, dan kita bisa mengambil data dari sini berupa Excel, dan juga buzzer, tidak lupa buzzer untuk alarm peringatan, LED warna biru, oh sebentar, LED warna merah, ini dia LED warna merah, dia ketika dicolok warnanya merah. Ini saja warna putih, apa covernya saja. LED warna biru, yang saya baca-baca membuat LED warna biru itu susah, jadi orang-orang itu membuat LED warna biru itu di ininya ya, tempurungnya ini ya, apa, pokoknya di rumahnya inilah warna biru. Jadi untuk membuat lampu warna biru itu agak susah. Saya baca-baca tentang ilmiah-ilmiah. Koreksi saya, bukan koreksi saya, tapi koreksi saya jika saya salah. Setelah itu menu paling utamanya ada, oh LED dulu, LCD dulu maksudnya. Ada LCD yang tampilnya warna biru, si layarnya, ada warna kuning, warna biru, dan juga menu utama, Arduino Uno. Dan kalau ingin pengetesan, korek api. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.